Halo semuanya, kali ini kita akan bahas lagi tentang pola desain perangkat lunak. Nah, di sini kita akan fokus ke yang namanya builder pattern. Apa sih builder pattern? Ini adalah creational design pattern. Jadi desain pattern untuk pembuatan objek. Nah, perbedaannya adalah di sini, ini memungkinkan kita untuk membuat objek yang kompleks step by step. Nah, jadi pattern ini memungkinkan kita untuk menghasilkan banyak jenis objek hanya dengan satu kelas yang sama, tapi mungkin mereka memiliki variasi. Misalkan, anggaplah contoh kita bikin rumah. Ada rumah dengan garasi, ada rumah dengan kolam renang, dan seterusnya. Walaupun kodenya tetap saja kelasnya cuma satu. Kenapa kita perlu builder? Gitu ya. Misalkan contoh seperti ini. Anggaplah tadi ya, konteksnya adalah bikin rumah. Bikin rumah itu kan nggak gampang. Banyak hal yang perlu dilakukan. Jadi kita perlu membuat atapnya, perlu membuat pintunya, dan sebagainya. Nah, permasalahan lainnya adalah di rumah ini biasanya variasinya banyak gitu kan. Jadi ada rumah dengan garasi, ada rumah dengan kolam renang, ada rumah dengan patung-patung lucu gitu kan. Atau mungkin ada juga rumah dengan taman. Sebenarnya kalau dilihat cara paling gampang udah aja pakai inheritance. Jadi kita bikin satu kelas namanya house, lalu house tersebut diturunkan ke kelas-kelas yang kita butuhkan. Jadi setiap variasi akan menjadi satu buah kelas. Tapi permasalahannya jumlah kelasnya bakal banyak banget. Jadi kalau misalkan ada 100 variasi berarti akan ada 100 kelas. Padahal mungkin satu variasi hanya dipakai untuk satu studi kasus saja. Karenanya mungkin muncul solusi kedua. Ya udah, solusi kedua kita bikin sebuah kelas rumah saja, tapi kelas rumah ini besar ya. Besar eh, jumlah parameternya, jumlah atributnya. Jadi nanti di situ kita bisa setting. Misalkan apakah dia punya swimming pool, apakah dia punya garasi, apakah dia punya statue, apakah dia punya taman, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya solusi yang lebih baik ya daripada yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya setiap kali kita bikin variasi baru, kita buat kelas baru. Tapi ada masalah di sini. Apa masalahnya? Salah satu masalahnya adalah, ini kan kalau kita bikin berarti kelasnya bakal banyak banget atributnya. Dan tidak semua atribut kepakai untuk setiap variasi. Kalau orang cuma bikin rumah dengan kolam renang, berarti dia tidak perlu atribut-atribut yang terkait dengan statue, yang terkait dengan taman, dan yang terkait dengan misalkan garasi. Karena dia cuma perlu yang kolam renang, gitu kan. Jadi sebenarnya ini oke gitu, tapi tetap ada masalah lagi, yaitu dia akan jadi tidak hemat memori. Banyak variabel-variabel yang akhirnya tidak terpakai. Nah, muncullah solusi yaitu builder. Jadi builder di sini ya, kita bikin beberapa metode yang membuat setiap bagian yang ada. Jadi misalkan ada bagian yang untuk buat tembok, ada bagian untuk buat pintu, ada bagian untuk buat jendela, ada yang bagian untuk membuat atap gitu kan. Ada juga yang untuk garasi, kolam renang, taman. Nah, nanti ketika di program utama kita pengen buat rumah dengan taman, maka ya udah kita tinggal panggil semua metode yang terkait dengan komponen rumah dengan taman. Berarti apa? Atap, tembok, jendela, ya, pintu, sama taman. Kita nggak perlu panggil tuh yang buat garasi sama yang buat kolam renang. Nanti kalau sudah beres, kita tinggal ambil hasilnya dengan menggunakan get result ini. Gitu. Nanti dia akan menghasilkan objek dan objek itu bisa dipakai. Nah, builder itu sebenarnya nggak selalu perlu gitu ya. Tapi kadang-kadang bisa dimanfaatkan kalau misalkan pembuatan objeknya terlalu banyak. Oke, strukturnya seperti apa sih? Strukturnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau mau aman, kita punya interface yang namanya builder. Ya. Interface builder ini berisi metode-metode abstrak untuk pembuatan setiap komponen yang ada. Nah, nanti kalau mau, baru di bawahnya diturunkan menjadi concrete builder. Sebenarnya, kalau dalam implementasi, kita nggak perlu bikin interface juga nggak apa-apa. Boleh-boleh aja.
Kenapa dibikin interface? Kembali lagi supaya nanti pengembangan lebih jauhnya lebih gampang. Jadi siapa tahu di masa depan kita punya builder yang lain, concrete builder yang lain. Kita tinggal extend dari builder, salah, kita tinggal implement dari builder, dan setelah itu kita tinggal definisikan setiap metodenya. Nah, dari setiap concrete builder itu akan membuat banyak produk ya. Jadi produk satu, produk dua, dan seterusnya. Lalu setelah itu, produk itu bisa digunakan oleh klien. Oke, jadi di sini dia bisa membuat objeknya dan dia mengambil produknya. Oke, nah setelah itu nanti ada kelas director. Director ini isinya adalah builder dan dia bisa swap ya, tergantung builder mana yang lagi dibutuhkan. Pembangunan jenis apa yang mereka lagi butuhkan. Gitu ya. Nah, di sini perlu diingat ada metode yang namanya make ya. Make di sini. Oke, dot make ya kalau dia di program ini ya. Make ini berarti dia membuat objeknya sesuai dengan kebutuhan yang diminta. Misalkan rumah dengan swimming pool gitu ya. Tapi sebenarnya ini boleh dimetodkan, boleh juga tidak ya. Jadi kalau misalkan nggak mau pakai metode, it's fine, nggak apa-apa gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kapan kepakainya sih builder ini? Pertama, kepake kalau misalnya kita pengen kodenya bisa menangani berbagai representasi dari sebuah produk. Jadi kayak tadi ya, rumah, mungkin rumah kan ada variasinya banyak ketimbang kita bikin banyak kelas atau kita bikin sebuah kelas dengan banyak konstruktor, banyak atribut, lebih baik kita bikin pakai mekanisme builder gitu ya. Terus berikutnya lagi, gunakan pattern ini ketika kita ingin membangun pohon, pohon kompleks atau kumpulan objek-objek yang kompleks, yang banyak variasinya. Berikutnya, pros and cons-nya. Jadi, apa kelebihannya? Kelebihannya bisa membuat objek step by step, ya. Dan ya pembangunannya bisa kita atur, gitu kan. Jadi misalkan, oh mau buat apa dulu, baru apa dulu, baru apa dulu. Terus kita bisa menggunakan ulang kode construction-nya dengan membuat berbagai jenis variasi, gitu ya. Dan yang ketiga, single responsibility principle, gitu kan. Jadi kita mengisolasi kompleks construction code dari business logic. Karena jadi nanti mungkin di programnya dia cuma baca bangun atap, bangun tembok, dan sebagainya. Mereka tidak perlu tahu detailnya itu ngapain. Kelemahannya tentu saja kompleksitas ya, karena patternnya menggunakan pembuatan kelas-kelas yang baru. Gitu. Walaupun memang tidak akan sekompleks kalau tadi kita membuat banyak variasi dengan mengextend. Seperti itu. Terima kasih.